Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali berjumpa bersama channel Bekebun 78. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, tentunya kami harapkan dapat mensubscribe channel Bekebun 78 demi kemajuan channel Bekebun 78 ke depannya. Dan tentunya juga jika memang apa yang kami informasikan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Teman-teman, kita ketahui bahwasanya Ajinomoto merupakan salah satu pupuk alternatif di tengah mahalnya harga pupuk saat ini yang banyak digunakan para petani kepada tanaman-tanaman sawit mereka. Namun teman-teman, apabila penggunaan Ajinomoto ini tidak sesuai dengan kadar yang ditentukan, tentunya akan sangat berdampak buruk pada tanaman-tanaman yang kita tanam. Sehingga sering muncul pertanyaan setelah penggunaan Ajinomoto, ada tanamannya yang seperti terbakar, ada tanamannya yang mungkin daunnya kering dan lain sebagainya. Nah, ini karena akibat dari penggunaan Ajinomoto yang berlebihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana dampak buruk penggunaan Ajinomoto pada tanaman apabila kita tidak menggunakan sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Berikut kita ikuti pembahasannya. Bahaya Ajinomoto untuk tanaman rupanya tidak main-main teman-teman. Ternyata Ajinomoto dapat memberikan efek negatif yang jarang diketahui para pecinta tanaman apabila tentunya penggunaannya tidak sesuai dengan aturan. Nah, selama ini teman-teman, kita tahu Ajinomoto adalah bumbu atau penyedap rasa makanan yang sangat populer baik di Asia maupun di Indonesia. Selain penyedap rasa, bukan rahasia lagi kalau monosodium glutamat (MSG) atau Ajinomoto ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Ajinomoto juga sudah digunakan sebagai pupuk tambahan untuk membantu pertumbuhan tanaman supaya lebih subur dan sehat. Hal ini karena di dalam Ajinomoto ini mengandung nitrogen, mengandung fosfor, dan juga terdapat kalium yang tinggi. Selain itu ada juga kandungan amonium, sulfat, kalsium, magnesium, dan berbagai asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, adapun manfaat Ajinomoto untuk tanaman antara lain meningkatkan kadar air, mempercepat pertumbuhan, hingga tanaman atau membuat tanaman tahan terhadap penyakit. Di balik segudang manfaat tersebut teman-teman, ternyata Ajinomoto juga bisa berbahaya bagi tanaman apabila kita salah dalam menggunakannya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas 6 bahaya Ajinomoto untuk tanaman. Apa saja? Yang pertama teman-teman, tanaman akan layu. Kenapa? Bahaya Ajinomoto untuk tanaman adalah risiko terjadinya tanaman yang menjadi layu. Ini melansir dari yfarmit.com. Hal ini terjadi karena tanaman dapat keracunan natrium. Karena Ajinomoto ini mengandung natrium yang juga tinggi. Nah, tanaman bisa layu jika kita memberikan dosis atau takaran Ajinomoto secara berlebihan pada tanaman. Kemudian, jika terlalu sering memberikan Ajinomoto pada tanaman, hal ini justru akan menimbulkan efek jenuh pada tanaman. Untuk itu, kita harus memberikan Ajinomoto ini sebagai pupuk tanaman hias tambahan dosis yang tepat. Baik juga kepada tanaman-tanaman keras. Kita harus mengetahui takaran-takaran yang tepat. Karena apabila berlebihan, akan berpengaruh kepada tanaman. Di antaranya adalah menyebabkan tanaman tadi menjadi layu. Kemudian yang kedua, ini dapat menyebabkan daun terbakar. Kenapa? Karena efek negatif lain dari pemberian micin yang berlebihan pada tanaman adalah ada risiko daun yang terbakar. Tanaman yang menerima natrium secara terus-menerus, yang apabila kita berikan rutin, itu bisa menyebabkan daun terbakar hingga jaringan tepi atau jaringan luar daun ini menjadi mati. Tanaman yang tahan terhadap natrium, daunnya tidak akan mati, tapi daunnya menghitam sehingga penampilannya terlihat kurang bagus. Nah, ini penyebabnya. Jadi makanya kalau kita melihat setelah kita memberikan Ajinomoto, justru tanaman sawit kita terlihat menjadi seperti terbakar. Nah, kita harus memahami kenapa. Apakah karena memang kita memberikan Ajinomoto tersebut tidak sesuai dengan aturan atau takaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga teman-teman,
tanaman ini terlihat dehidrasi. Dehidrasi ini kekurangan air seperti itu. Nah, efek samping lain natrium pada tanaman ini adalah dapat menyebabkan tampilan tanaman menjadi dehidrasi. Nah, ciri tanaman yang dehidrasi ini adalah tandanya terlihat kering, kemudian daunnya terlihat rapuh, seperti kekeringan. Padahal kondisi pada waktu itu misalnya ada curah hujan, ya, tidak terlalu berada pada musim kemarau, tetapi justru tanaman terlihat mengalami kekurangan air. Nah, jika sudah parah, daun tanaman ini akan mengalami rontok secara berlebihan. Jadi, yang kita lakukan adalah jangan terlalu sering kita memberikan Ajinomoto pada tanaman. Minimal yang bisa kita berikan ada 2 minggu sekali atau sebulan sekali dengan takaran dan dosis yang tepat, seperti teman-teman bisa lihat pada video-video saya sebelumnya. Jadi jangan sampai kita memberikan misalnya baru beberapa hari kita sudah berikan lagi, baru beberapa hari kemudian kita sudah berikan lagi. Memang kita mengharapkan hasil tanaman yang bagus, tapi justru akan berdampak buruk. Kemudian yang keempat, teman-teman, ini adalah tanaman akan mengalami keracunan. Pemberian micin yang terlalu berlebihan juga ternyata sangat tidak dianjurkan. Kita berharap tanaman subur dan sehat, tetapi justru tanaman akan mengalami keracunan. Kenapa? Karena natrium tanah yang diserap oleh tanaman ini terlalu banyak. Jadi bila terlalu banyak, karena kita ketahui bahwasanya Ajinomoto ini mengandungi natrium yang sangat tinggi, maka kalau terlalu banyak justru akan menyebabkan tanaman menjadi keracunan, bukan subur. Bagaimana kalau kita memperhatikan tanaman yang keracunan, tanaman yang kita semprot saja dengan pestisida, ini akan terlihat dampak buruknya. Nah, ini apabila juga kita berikan kepada tanaman yang kadar Ajinomotonya juga berlebihan. Kemudian teman-teman, yang kelima, Ajinomoto yang berlebihan itu juga dapat menggugurkan bunga. Selain daun yang rontok, Ajinomoto untuk tanaman ini menggugurkan bunga, terutama pada bunga hias ini juga akan sangat berpengaruh. Tapi tentunya juga akan berpengaruh kepada tanaman-tanaman keras seperti kelapa sawit apabila dia berlebihan. Nah, apabila Ajinomoto ini kita berikan dengan takaran yang tepat, bunga-bunga justru akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Kemudian teman-teman juga kita harus perhatikan bahwa pemberian Ajinomoto secara langsung pada bunga itu juga akan mengalami pengaruh buruk pada bunga. Jadi jangan sampai misalnya kita menyemprotkan Ajinomoto yang dengan cara disemprotkan, itu kita semprotkan kepada bunga, baik itu bunga tanaman hias atau juga tanaman-tanaman seperti kelapa sawit yang sedang tumbuh bunga, kita semprotkan. Jangan hanya kita semprotkan kepada daunnya saja, atau justru sebaiknya kita larutkan kemudian kita siramkan ke sekitar tanah yang ada di sekitar tanaman kita. Dan sebaiknya juga apabila kita ingin memberikan Ajinomoto ini pada masa vegetatif awal atau pertumbuhan, jangan ketika pada masa generatif atau ketika mereka mulai tumbuh bunga untuk menjadi buah. Kemudian yang keenam teman-teman, Ajinomoto yang berlebihan ini dapat membunuh tanaman. Kita juga harus berhati-hati karena dosis yang besar ini akan berpengaruh. Jika sembarangan, pertumbuhan tanaman akan terhambat karena kandungan natriumnya tadi. Parahnya lagi, tanaman justru akan mati. Ini kalau kita melansir dari dengarden.com, kandungan natrium pada Ajinomoto ada natrium glutamat dan natrium ribonukleotida, bukan garam seperti pada NaCl, yang ini sangat berbahaya bagi sebagian besar tanaman. Namun bagaimanapun Ajinomoto memang bukanlah produk untuk tanaman, tetapi ini merupakan salah satu produk alternatif di tengah mahalnya harga pupuk tanaman. Jadi ketika tanaman di rumah ini sudah mulai tampak subur, nah sebaiknya kita hentikan dulu penggunaan Ajinomoto ini dalam jangka waktu tertentu. Ya, kita hentikan dulu, jangan kita berikan terus-menerus, karena apabila kita berikan terus-menerus akan berdampak buruk karena kelebihan dari Ajinomoto tersebut. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana kita mengaplikasikan? Ini perlu saya sampaikan di sini untuk kita memahami, tidak hanya kita mengetahui dampaknya saja, bagaimana kita mengaplikasikan Ajinomoto ini kepada tanaman agar tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Yang cara memakai Ajinomoto tanaman adalah menggunakan semprotan. Itu sebaiknya dengan menggunakan semprotan atau kita langsung siramkan ke tanah di sekitar tanaman. Itu lebih baik. Jangan sampai
ada juga yang langsung meletakkan Ajinomoto ke dalam tanah. Itu sebaiknya dihindari karena dampak langsung dari pengaruh Ajinomoto tadi kepada tanaman. Karena dia akan mengalami oksidasi atau mengikat oksigen sehingga akan menimbulkan reaksi negatif terhadap tanaman. Kemudian ada pun waktu yang tepat untuk mengaplikasikannya itu pada sore hari. Jadi sebaiknya ketika kita ingin memberikan Ajinomoto itu sebaiknya pada saat sore hari. Nah teman-teman, tanaman yang sudah dipupuk dengan Ajinomoto ini akan memiliki tingkat kesuburan dan pertumbuhan yang lebih baik pada minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi kita bisa lihat pertumbuhannya bagaimana setelah minggu ketiga, kemudian kita lihat minggu keempat, kemudian bisa kita berikan lagi. Jika sudah semakin bagus, sudah semakin subur, jangan sampai sebaiknya kita hentikan dulu, jangan sampai kita berikan terus-menerus karena akan berdampak buruk. Nah teman-teman, tadi telah kita bahas bersama apa saja dampak buruk dari penggunaan Ajinomoto apabila tidak kita gunakan sesuai dengan takaran dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, semoga apa yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian informasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe channel Bekebun 78 untuk kemajuan channel Bekebun 78 ke depannya. Terima kasih, salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.